يوم القيامة تبعثون ولقد لكم 7 طرائق بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarona bi iqamati sa'airil islam wa ita'iz zakati was siyami wa ghairihima min arkani dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man ra'aha azza bainal anam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi waqafa amama ahli dunya yad'uhum ila dinihi bikulli iqdam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil islam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwahu nadkhulul jannata bisalam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang pertama, khatib berfatwa kepada diri pribadi untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman punya 70 cabang dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling mudah juga ucapan la ilaha illallah. Dan untuk meningkatkan iman, Rasulullah pun mengatakan zadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah, tambahi iman kamu dengan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian meningkatkan takwa dengan memperbanyak puasa-puasa sunat di luar bulan Ramadan, karena tujuan daripada puasa itu adalah untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Jadi meningkatkan iman yang paling mudah dan yang paling gampang bagi kita, yang paling tinggi nilainya dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah, dan meningkatkan takwa kepada Allah dengan memperbanyak puasa-puasa sunat di luar bulan Ramadan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini harus memiliki ruh. Dalam setiap amalan kita juga ruh merupakan sisi yang paling penting. Sehingga kalau sesuatu itu tidak ada ruhnya, maka dia akan mati. Jika sesuatu itu tidak ada ruhnya, dia tidak akan hidup. Ibadah pun begitu juga. Ibadah itu bisa mati tanpa kesan, tanpa pesan kepada kita, manakala ibadah itu tidak dilaksanakan berdasarkan ruhnya. Jadi dia tidak hidup. Ruh ibadah itu ikhlas. Ruh ibadah itu zikir. Ruh ibadah itu syukur. Ruh ibadah itu sabar. Namanya berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Tetapi hakikat semua itu adalah zikir kepada Allah. Orang yang sabar itu sebenarnya zikir. Orang yang ikhlas itu hakikatnya zikir.
Demikian seterusnya. Nah, apakah orang yang beribadah ini tidak lagi mendapat gangguan daripada setan atau iblis? Satu-satunya yang dibilang iblis tidak bisa dia ganggu atau dia tidak mempan, tidak mampu mengganggu itu orang yang ikhlas. Di dalam surat Al-Hijr ayat 36, ketika iblis sudah dilaknat Allah sebagai orang kafir yang menyombongkan diri, aba wastakbaro, dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia masuk ke dalam golongan orang kafir karena kesombongannya. Masih sempat juga iblis meminta dan berdoa kepada Allah. Dan karena Rahman dan Rahimnya, Allah pun mengabulkan juga doa iblis itu. Iblis dilaknat Allah, dimurka Allah. Ketika sudah pada puncaknya murka Allah kepada iblis, iblis berdoa dan Allah masih kabulkan doa iblis itu. Apa doa iblis yang dua itu? Yang pertama, iblis minta doa panjang umur. Qala rabbir fa'anjirni ila yaumi yub'atsun. Al-Hijr ayat 36. Wahai Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan itu di dalam surat Al-Hijr ayat 37. Itu permintaan iblis yang pertama. Setelah itu iblis mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Permintaan yang kedua, doa yang kedua, minta agar diberikan izin, kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam. Itu pun dikabulkan Allah. Tetapi iblis memberikan catatan di akhirnya, aku tidak mampu menggoda hambamu yang ikhlas. Itulah di akhir permintaannya itu. Dari dua permintaannya itu, di akhir permintaannya iblis mengatakan, aku tidak akan mampu menggoda hambamu yang ikhlas. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang sholat masih digoda oleh iblis dan setan. Iblis itu wujud, sedangkan sifat daripada iblis itu adalah setan. Jadi setan itu sifat. Iblisnya cuma satu, setannya banyak. Iblis itu wujud, sedangkan setan itu sifat. Dan sifat setan itu, kata Rasul, pun bisa masuk ke dalam diri manusia, beredar di dalam darah manusia, beredar di dalam tubuh manusia, sebagaimana beredarnya darah dalam diri manusia. Jadi digambarkan Rasul, setan itu bisa beredar di dalam tubuh manusia, sebagaimana beredarnya darah dalam tubuh manusia. Makanya selalu kita sebutkan bahwa jangan anggap kalau kita sudah sholat, kita sudah aman daripada godaan, gangguan setan atau iblis. Belum. Puasa juga begitu. Zakat juga begitu. Haji juga begitu. Sedekah juga begitu. Artinya seluruh amalan yang kita kerjakan, seluruh ibadah yang kita kerjakan masih terancam dengan senteran, dengan pantauan, karena iblis mengintai terus menerus. Dia tidak berhenti ketika kita sholat. Iblis tidak berhenti menggoda kita, menjerumuskan manusia ketika kita puasa. Belum. Dia tetap mengintai. Dan dia akan gagal, dia akan lari ketika orang itu beribadah ikhlas. Itulah dia. Dengan apa setan itu memberikan perangkap? Setan itu memberikan perangkap dengan amalan-amalan yang sholat tidak khusyuk, sedekah tidak ikhlas, ditimpa musibah tidak sabar, diberikan nikmat tidak bersyukur. Itulah perangkap-perangkap dia. Dan perangkap-perangkap ini hanya bisa diketahui oleh orang ketika dia masuk ke dalam pelajaran tasawuf. Karena ini tidak dibahas di dalam kajian-kajian di luar tasawuf. Bagaimana hatinya bisa ikhlas ketika bersedekah? Bagaimana hatinya bisa sabar ketika diberikan musibah? Bagaimana hatinya bisa bersyukur ketika dia menerima nikmat? Bagaimana hatinya bisa khusyuk di dalam sholat? Itu kaplingnya ilmu tasawuf.
Kaplingnya ilmu tasawuf. Karena itu hati. Kamu bukan sabar kalau kamu cuma mengatakan saya orang sabar. Belum. Kamu belum masuk orang ikhlas kalau cuma mengatakan saya ikhlas. Demikian seterusnya. Saya bersyukur, belum masuk kamu kepada syukur. Lain dengan sholat, lain dengan puasa. Itu bisa jadi amalan johirnya. Saya sholat, karena dilihat orang kamu sedang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sebagainya. Saya puasa, orang bisa melihat kamu sedang berpuasa. Saya haji, orang bisa tahu kamu sedang haji. Tapi ketika kamu soal batin, kita tidak bisa klaim. Bahkan malaikat pun tidak bisa klaim. Malaikat itu tidak tahu kita sholat khusyuk apa tidak khusyuk. Malaikat tidak tahu bersedekah kita itu ikhlas atau tidak. Malaikat tidak catat. Nggak paham tuh malaikat. Yang paham tuh Allah. Maka ini kajian tasawuf, ini kajiannya bagaimana dia bisa connecting dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Dia nggak connecting dengan people, dia nggak connecting dengan manusia, dia connecting dengan Allah saja. Maka kalau channel kamu nggak sama dengan channelnya Allah, nggak bakal nyambung. Kita punya remote di rumah, kita punya televisi di rumah. Kalau kita mau nonton Indosiar, kita tekan channel yang sudah kita program di remote kita, sehingga muncul di televisi siaran mana yang mau kita ambil. Channelnya harus sama. Begitu juga kamu beribadah kepada Allah. Kalau channel kamu nggak sama, capek. Kita bisa capek sholat kalau channel kita nggak sama. Channel kita ria. Ketika nggak ada orang, kita nggak beribadah. Ketika nggak dipuji orang, kita berhenti beribadah. Ketika dimusuhi orang, kita tinggalkan dakwah. Dan seterusnya. Jadi kita masih terkait dengan orang lain. Bahkan sholat pun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya. Siapa itu? Alladzina hum yura'un, mereka yang ria. Kita belum terlepas. Kalau Allah sudah bilang dalam Al-Quran, fawailul lil musallina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai. Berarti kan ada orang, bukti itu, fakta, bahwa ada orang yang sholat lalai, bahwa ada orang sholat yang tidak khusyuk, itu fakta. Lalai dalam sholat, itu fakta, tidak bisa kita pungkiri itu. Ikhlas tadi. Maka setan, iblis itu yang pertama, dia akan mengerahkan anggotanya untuk menggoda orang-orang yang beribadah. Yang digoda setan, yang digoda iblis itu justru orang yang beribadah, Pak. Justru itu. Justru yang digoda setan itu orang yang sholat. Justru yang digoda setan itu orang yang berpuasa, orang yang zakat, orang yang haji, dan seterusnya. Bahkan uniknya, setan tidak pernah, dan iblis pun tidak pernah akan menggoda orang yang tidak beribadah. Dalam kajian tasawufnya begitu. Kedengarannya aneh. Kenapa justru setan menggoda orang yang beribadah? Kenapa setan justru tidak menggoda orang yang tidak beribadah? Karena mereka sudah komitmen bahwa yang tidak beribadah itu teman mereka dan saudara mereka, nggak perlu digoda lagi. Yang musuh mereka itu orang yang beribadah, dan musuh orang beriman itu setan. Innas syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan setan pun mengatakan musuh mereka orang beriman yang beribadah. Bukan manusia musuh setan. Karena ada pula setan dalam wujud manusia. Maka manusia secara umum bukan musuh setan. Makanya manusia yang digoda setan itu manusia yang beribadah. Kita tinggal pilih. Kita mau masuk golongan orang yang digoda setan, atau kita mau masuk ke dalam golongan orang yang diklaim setan sebagai teman-temannya. Pasti kita memilih. Kita akan masuk dan memilih orang yang digoda setan, karena
kita musuh dengan dia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai senjatamu. Itu senjata kita. Sabar dengan salat. Jadi ada 3 senjata kita menghadapi setan. Yang pertama ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga salat. Itu senjata kita. Kita nggak akan pernah menang melawan setan kalau cuma dengan kita, nggak pernah kalah. Makanya Allah bilang, doa memerangi setan kalau dengan mulut kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah. Kalau kita nggak pakai benteng, Allah nggak bisa. Kalau kamu sholat nggak khusyuk, ada kemungkinan sholatmu masih didekati oleh setan dalam bentuk sifat. Orang awam akan berkata, tapi setan lari kalau ada azan. Betul. Setan itu lari, terbirit-birit, maaf, terkentut-kentut di dalam hadis kalau dia mendengar azan. Itu betul. Hadis itu nggak salah, sahih hadis itu. Ketika dengar azan, setan itu lari, menjauh daripada sumber azan tadi. Makanya setiap saat azan itu sekeliling dunia itu bergeser, nggak sama. Azan zuhur Indonesia dengan Pakistan dengan India tidak sama waktunya, beda. Makanya kalau dirangkum dalam satu hari, satu malam 24 jam itu bumi ini tidak lepas daripada azan. Tidak lepas, tidak putus. Setan yang lari terbirit-birit itu setan yang di luar diri kita. Setan dalam bentuk jin, lari. Tapi adakah lari setan yang di dalam diri kita? Karena dia sudah beredar seperti beredarnya darah dalam diri kita. Ini yang perlu kita perangi dengan sabar. Ini yang perlu kita perangi dengan sholat. Ini yang perlu kita perangi dengan ikhlas tadi. Oleh karena itu, kita memang harus betul-betul angkat senjata. Dan yakinlah ada setan yang dalam bentuk jin, tidak kelihatan. Tetapi dalam surat An-Nas pun Allah menggambarkan ada setan dalam bentuk manusia. Ketika dia sudah menawarkan kezaliman, ketika dia sudah menawarkan kemaksiatan, bahkan dia pun melegalkan daripada kemaksiatan, melegalkan apa yang Allah haramkan, maka ini bisa jadi juga setan dalam bentuk manusia. Tugas kita waspada. Umat Islam dituntut waspada terus. Walaupun sepertinya kelihatan kita ini sekarang sedang terbelenggu. Tapi yakinlah, semakin dibelenggu umat Islam itu akan semakin bergerak. Semakin ditindas umat Islam itu akan semakin muncul ke permukaan. Semakin diboikot umat Islam itu akan semakin bergiroh, bersemangat dalam menegakkan agamanya. Karena hakikat imam, hakikat pemimpin di dalam Islam itu bukan wujud manusia. Kalau seandainya Islam ini berjuang dengan mengandalkan wujud manusia, maka Islam nggak pernah seperti sekarang. Maka jadikan imammu Al-Quran dan jadikan imammu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan pernah kehilangan dan tidak akan pernah merasa ditinggalkan oleh imam dalam wujud manusia. Imam dalam wujud manusia itu adalah titisan Allah, itu adalah petunjuk Allah. Tetapi jadikan imam pimpinan kita Al-Quran dan hadis. Kalau kamu mati dalam mempertaruhkan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, mati dalam mempertaruhkan sunnah Rasulullah, tidak ada tempat yang lebih baik kecuali surga. Walaupun surga bukan jadi tujuan dari setiap amalan kita. Jangan pernah mencari surga dengan amalan kita. Surga itu hanya tempat saja. Jadikanlah Allah sebagai tujuan kita. Orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan ibadahnya, Allah yang mencari ridho Allah dalam setiap ibadahnya, dia pasti akan masuk surga dan pasti dapat pahala. Maka
Orang-orang tasawuf melarang keras setiap murid-muridnya untuk beribadah karena mencari pahala dan mencari surga. Karena kau takkan pernah dapat pahala kalau yang memiliki pahala itu tidak berkenan memberikannya kepadamu. Kamu pun tidak akan pernah masuk surga kalau yang memiliki surga itu tidak senang kepadamu. Tapi kalau yang punya semua itu sudah senang, yang punya surga sudah suka kepadamu, yang punya pahala sudah redha kepadamu, pahala surga kamu pasti dapat. Jadi carilah satu yang pasti, jangan cari yang tidak pasti. Siapa yang pasti itu? Allah. Maka mati dengan la ilaha illallah, hidup dengan la ilaha illallah, berbangkit nanti dengan la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.